Di setiap diri manusia ada pertempuran sunyi antara dua kekuatan. Satu berteriak dengan logika, memakai topeng identitas dan hidup dari penilaian orang lain. Yang lain diam, tetapi hadir dalam setiap napas, mengenali kebenaran tanpa kata, dan hanya merespons getaran cinta. Yang pertama adalah diri palsu. Yang kedua adalah diri sejati. Dan hidup kita adalah kisah panjang tentang siapa yang kita pilih untuk dihidupi. Merdeka dari diri palsu. Cara menemukan jati diri lewat nabi dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka bagi Anda, jiwa-jiwa yang sedang berusaha melepas topeng dan pulang ke rumah sejati. Segala puji bagi Sang Pemilik Hakikat yang telah menghembuskan sebagian dari ruhnya ke dalam diri kita. Namun seringkali kita lebih memilih mengenali diri lewat debu-debu identitas duniawi. Syukur kita haturkan karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk mati sebelum mati, menanggalkan keakuan yang semu untuk menemukan cahaya yang abadi. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kita ajukan pada diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Siapa sebenarnya saya ini? Ketika Anda berkata, saya marah, siapa yang marah? Ketika Anda berkata, saya senang, siapa yang senang? Ketika Anda berkata, saya adalah seorang manajer, seorang ibu, seorang aktivis, benarkah itu Anda? Ataukah itu hanya serangkaian topeng yang dikenakan oleh sesuatu yang lebih dalam, yang diam-diam menyaksikan semua peran itu? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan bersama, sebuah ekspedisi ke dalam diri dengan dua pemandu utama, petunjuk Nabi SAW dan penjelasan sains modern. Kita akan membongkar konstruksi diri palsu yang selama ini kita anggap nyata dan menemukan jalan pulang kepada aku yang sejati. Mari kita mulai perjalanan pembersihan cermin ini bersama-sama. Bagian 1. Anatomi diri palsu, sang penipu ulung. Mari kita kenali dulu musuh dalam selimut ini, diri palsu. Dalam bahasa psikologi, dia sering disebut ego. Dalam bahasa agama, dia adalah nafsu ammarah yang selalu menyuruh pada kejahatan. Diri palsu ini dibangun dari 3 bahan utama. Pertama, identifikasi pada pikiran. Dia menganggap bahwa dirinya adalah pikiran-pikirannya. Setiap analisis, prasangka, rencana dan cerita masa lalu atau masa depan adalah dia. Ketika pikiran berkata, kamu tidak cukup baik, diri palsu langsung percaya dan menderita. Kedua, identifikasi pada emosi. Dia menganggap gejolak perasaan, marah, takut, cemas, bangga sebagai identitasnya. Aku adalah orang yang pemarah. Itu adalah pernyataan diri palsu. Ketiga, dan yang paling kuat, identifikasi pada bentuk luar. Ini adalah bagian terbesar dari diri palsu. Nama, gelar, jabatan, penampilan fisik, sejarah hidup, prestasi, bahkan kegagalan. Dia berkata, saya adalah si A, anak dari B, lulusan C, pemegang jabatan D, dan kita pun mengamininya. Diri palsu ini hidup dari perbandingan dan penilaian. Hidupnya adalah kompetisi tiada henti. Dia harus lebih baik, lebih kaya, lebih diakui daripada orang lain. Jika tidak, dia merasa gagal. Dia juga sangat rapuh karena fondasinya adalah sesuatu yang di luar kendalinya, opini orang lain dan keadaan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa kita terperangkap oleh ini dalam sabdanya yang sangat dalam. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Apa itu dunia? Ad-dunya yang dicintai, bukan hanya harta, tapi seluruh identitas palsu yang bersumber dari materi, dari bentuk, dari pengakuan sosial. Inilah dunia itu. Cinta pada identitas palsu inilah pangkal segala penderitaan.
Bagian 2. Sains membongkar ilusi diri. Di mana letak saya? Lalu, sains modern berkata apa tentang ini? Neurologi dan kognitif sains telah membuktikan sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada pusat tunggal yang disebut diri di dalam otak. Otak kita adalah kumpulan miliaran neuron yang saling berkomunikasi. Ada sistem limbik yang mengurus emosi, ada korteks prefrontal yang mengurus logika dan perencanaan, ada area yang mengurus memori. Mereka semua bekerja seperti sebuah tim, seringkali tanpa seorang kapten yang tetap. Keputusan yang kita anggap sebagai pilihan sadar kita ternyata seringkali sudah dibuat oleh otak beberapa milidetik sebelum kita menyadari pilihan itu. Lalu, siapa yang menyadari bahwa sebuah keputusan telah dibuat? Siapa yang mengamati semua pikiran dan emosi itu berlalu? Inilah titik temu yang mengagumkan antara sains dan spiritualitas. Sains menemukan bahwa kesadaran, consciousness, adalah misteri terbesar. Dia bukan produk otak, tapi pengguna otak. Otak adalah hardware, kesadaran adalah software-nya, atau lebih tepat lagi, user-nya. Dalam kajian gelombang otak yang pernah kita bahas, gelombang theta dan delta saat pikiran analitis melemah adalah saat si pengamat ini justru bisa lebih jelas merasakan kehadirannya. Saat kita hening, diri palsu yang cerewet itu lengang, dan yang tersisa adalah kesadaran murni yang menyaksikan keheningan itu. Inilah petunjuk pertama. Diri sejati bukanlah sesuatu yang dipikirkan, tetapi sesuatu yang menyadari proses berpikir. Bagian 3. Petunjuk Nabi. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Nabi kita SAW memberikan kompas yang sangat tepat untuk perjalanan ini dalam sebuah hadis yang masyhur. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Ini bukan perintah untuk mengenal CV diri palsu kita, bukan perintah untuk introspeksi. Oh, saya ini orangnya pemarah, saya perfeksionis. Itu masih mengenal sifat-sifat diri palsu. Mengenal nafs di sini adalah mengenal hakikat diri kita. Siapakah aku sebelum aku memiliki nama? Sebelum aku memiliki gelar? Sebelum aku memiliki sejarah suka dan duka? Siapa aku yang hadir saat aku lahir dan akan tetap ada saat aku meninggal? Nabi mengajarkan bahwa pengenalan pada hakikat diri ini adalah jalan langsung kepada pengenalan Tuhan. Mengapa? Karena ketika Anda berhasil melepaskan identifikasi pada semua yang bersifat sementara, bentuk, pikiran, emosi, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kesadaran murni, cahaya pengamatan, ruh yang dihembuskan Tuhan. Dalam bahasa lain, diri sejati Anda adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Cerminnya kotor karena debu-debu identitas palsu, keangkuhan, prasangka, rasa memiliki, ketakutan. Tugas kita adalah membersihkan cermin itu. Tahalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk sebelum tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat ilahi. Bagian 4. Praktik nyata. Langkah melepaskan diri palsu. Teori sudah kita pahami. Lalu, bagaimana prakteknya? Bagaimana kita mulai melepas diri palsu ini dalam keseharian? Langkah 1. Jadilah pengamat, bukan partisan. Mulailah latihan kecil. Ketika emosi marah datang, jangan langsung berkata, "Saya marah." Cobalah berkata dalam hati, "Ada sensasi kemarahan yang muncul dalam bidang kesadaranku." Pisahkan diri Anda, sang pengamat, dari peristiwa mental, kemarahan. Anda bukan kemarahan itu. Anda adalah ruang di mana kemarahan itu muncul dan lenyap. Lakukan hal yang sama pada pikiran cemas, sedih, bahkan pikiran bangga. Amati saja, lalu lepaskan. Langkah 2. Pertanyakan setiap "saya adalah". Setiap kali Anda hendak mendefinisikan diri dengan sesuatu, tanyakan, apakah ini benar-benar saya, atau ini hanya peran, kondisi, atau properti sementara? Saya adalah seorang guru.
itu peran. Saya adalah orang yang sakit, itu kondisi. Saya adalah pemilik mobil ini, itu properti. Di balik semua peran, kondisi, dan properti itu, ada siapa? Langkah 3. Gunakan momentum sepertiga malam. Seperti yang kita tahu, di gelombang otak theta, saat bangun lembut sepertiga malam, cengkeraman diri palsu melemah. Manfaatkan waktu ini bukan untuk meminta sesuatu pada Tuhan, tapi untuk merasakan kehadirannya dan kehadiran diri sejati Anda. Diam, rasakan nafas, amati keheningan. Di sanalah diri palsu tidur dan diri sejati berbicara tanpa kata. Langkah 4. Sholat sebagai latihan pelepasan tertinggi. Sholat yang khusyuk adalah simulasi kematian diri palsu. Sujud adalah puncaknya. Di sana, gelar, jabatan, wajah, nama, hilang semuanya. Yang ada hanya hamba yang menyadari kehambaan totalnya di hadapan Khaliknya. Setiap kali Anda sholat, jadikan itu sebagai latihan untuk mati sebelum mati. Mati dari keakuan palsu Anda. Bagian 5. Ciri-ciri diri sejati yang mulai bersinar. Lalu, bagaimana kita tahu diri sejati mulai bangkit? Dia tidak akan mengumumkan diri dengan teriak-teriak, tapi hidup Anda akan mengalami transformasi halus. 1. Anda menjadi lebih tenang, karena sumber kegelisahan, diri palsu yang haus pengakuan mulai kehilangan kekuatannya. 2. Anda menjadi lebih welas asih, karena Anda melihat diri palsu orang lain yang sedang menderita dan terkekang, bukan musuh yang harus dijatuhkan. 3. Anda menjadi lebih otentik, karena tidak perlu lagi berpura-pura memenuhi ekspektasi orang lain. Anda bertindak dari kesadaran, bukan dari keinginan untuk dipuji. 4. Anda menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan. Kebahagiaan itu datang dari dalam, dari kesadaran akan kehadiran ilahi dalam diri, bukan dari pencapaian duniawi. Doa Anda berubah dari daftar permintaan menjadi komunikasi rasa syukur dan kerinduan untuk menyatu. Inilah yang disebut tajalli, penyingkapan cahaya ilahi dalam diri yang telah dibersihkan. Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati yang seperti apa? Hati yang telah dibersihkan dari diri palsu, sehingga yang tersisa hanya kesucian dan cahaya. Qalbun salim. Penutup, ajakan untuk merdeka. Sahabatku yang dimuliakan Allah, perjalanan ini bukan perjalanan menambah sesuatu. Justru sebaliknya, ini adalah perjalanan pengurangan. Mengurangi kelekatan, mengurangi identifikasi, mengurangi kebisingan dalam pikiran. Anda tidak perlu pergi ke gunung atau menyepi selamanya. Perang terbesar terjadi di dalam diri Anda, di medan pertempuran setiap momen kesadaran. Setiap kali Anda berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang sedang mengalami ini semua? Saat itulah Anda melangkah keluar dari penjara diri palsu. Setiap kali Anda memilih untuk merespons dengan kesabaran saat diri palsu ingin marah, dengan rendah hati saat diri palsu ingin sombong, dengan ikhlas saat diri palsu ingin diakui, saat itulah Anda memperkuat diri sejati. Merdeka dari diri palsu adalah kelahiran kedua, kelahiran ke dalam cahaya, ke dalam kebenaran, ke dalam kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dan apapun. Mari kita akhiri dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, doa seorang pencari hakikat sejati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia yang tertinggi adalah mengenali diri sejati kita, dan kebaikan di akhirat adalah bertemu dengan sang sumber dari diri sejati itu. Ya Allah, sang cahaya di atas cahaya, bersihkanlah cermin hati kami dari debu-debu keangkuhan, ketakutan, dan kelekatan pada dunia yang fana,
Bimbinglah kami agar tidak lagi terpedaya oleh narasi-narasi palsu di dalam kepala kami sendiri. Izinkanlah diri sejati kami bersinar, sehingga setiap langkah kami menjadi pantulan kasih sayang-Mu, setiap kata kami menjadi penyejuk bagi sesama, dan setiap diam kami menjadi zikir yang tulus kepadamu. Eksplorasi diri adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah langkah pertama hari ini. Semoga Allah yang Maha Benar membimbing kita semua kepada kebenaran, termasuk kebenaran tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merdeka bersama Dengar Semesta. Sampai jumpa di kedalaman diri yang paling sunyi dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.